Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bagaimana tadi sebelum datang di sekolah sudah sarapan? Sudah. Ada tidak di? Ada. Ada tidak di? Ainun. Ainun, siapa lagi? Itu aja. Masih ada lagi satu. Ada ya. Nurainun kemana dia? Bagaimana kabarnya Nurainun? Kita tahu. Tidak tahu. Hari ini kita hidup. Mungkin dia sakit. Tanpa keterangan. Oh, tanpa keterangan. Tadi. Kalau yang satunya, yang Faiza. Ya, dia. Sakit ya? Dia sakit. Jadi ini kita akan belajar fikih ya. Jadi fikih itu kita akan belajar tentang zakat fitrah. Apa yang dimaksud dengan zakat fitrah? Zakat fitrah. Zakat fitrah. Fisik dan badan. Jadi zakat fitrah itu kalau dalam istilah agama Islam adalah memberikan harta kepada kebutuhan pokok kepada golongan atau orang yang berhak menerima. Itu ya. Jadi tujuan kita belajar zakat fitrah itu adalah tujuan dari pelajaran kita pada hari ini ya. Tujuan. Nah, ini sudah kita belajar hari ini. Jadi tujuan belajar kita hari ini menganalisis ketentuan zakat fitrah. Kalau minggu lalu kita sudah belajar tentang pengertiannya, ya, kemudian dalil tentang zakat fitrah. Apa masih ingat apa yang maksud dengan zakat fitrah tadi? Masih ya? Zakat fitrah itu berasal dari kalau pengertiannya secara bahasa adalah membersihkan atau mensucikan. Ya. Kalau pengertiannya menurut istilah adalah memberikan harta yang berupa makanan pokok yang diserahkan kepada golongan atau orang yang berhak menerimanya dengan syarat. Ya, memberikan makanan pokok kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat tertentu. Maka hari ini kita akan belajar tentang ketentuan zakat fitrah. Untuk lebih jelasnya, marilah simak video berikut ya. Nah, dengarkan ya. Ketentuan zakat fitrah. 1. Hukum zakat fitrah. Hukum membayar zakat fitrah bagi orang Islam adalah fardu ain atau wajib. 2. Rukun zakat fitrah. 1. Niat. 2. Ada orang yang mengeluarkan zakat berusaha. 3. Ada orang yang menerima zakat atau mustahik berdasarkan zakat fitrah.
Kemudian banyaknya yang terus kita berikan per orang atau jiwa sebanyak satu sok yang dikatakan pada masyarakat dalam zaman Nabi. Jika divariasi ke dalam satuan takaran sekarang, satu sok sama dengan 3,1 liter atau sekitar 2,5 kilogram. Untuk kehati-hatian, para ulama seringkali menyarankan untuk membayar zakat sekali itu sebesar 2,8 sampai dengan 3 kilogram. Ya, setelah tadi ketentuan zakat fitrah dari video yang kita dengarkan tadi, yang kita tonton tadi, apa yang bisa kita tangkap dari ketentuan zakat fitrah itu? Dari ketentuan zakat fitrah itu ada 7 ya? 7. Yang pertama apa? Hukum zakat fitrah. Yang pertama adalah hukum zakat fitrah. Apa hukumnya kalau zakat fitrah? Menurut dari Al-Quran dan hadis yang tersebut terdapat hukum membayar zakat fitrah yang dilakukan adalah fardu ain atau wajib. Nah, hukum dari zakat fitrah itu adalah fardu ain ya, atau wajib bagi orang muslim atau orang Islam. Dan yang terakhir adalah Orang yang tidak menerima zakat fitrah. Yang tidak menerima zakat fitrah itu juga ada 7. orang yang berkecukupan oleh orang yang menanggungnya, orang yang dengan cukup. Oke, bagus, kembali ke kita sudah. Sekarang kita bentuk kelompok ya, kita diskusi. Dan diskusinya itu adalah buat soal ya, di mana soal itu nanti akan dijawab oleh kelompok lain ya. Kelompok 1 dari kelasnya ini kita bagi menjadi 3 kelompok ya. Ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, yang sebelah ini kelompok 1, ini kelompok 2, dan ini kelompok 3. Silakan merubah posisi duduknya. Kemudian saya akan bagikan list wakil 3 kelompoknya. Bagikan lebar Mirza kelompok. Silakan didiskusikan kira-kira mau buat soal seperti apa supaya nanti ditanyakan kepada kelompok lain. Jangan lupa tulis dulu anggota kelompoknya. Pertanyaan tersebut dilempar kepada kelompok 1 ya. Siap ya? Siap. Nah, kita mulai dengan kelompok 1. Silakan memberikan pertanyaan kepada kelompok 2 dan kepada kelompok 3. Sebutkan salah satu syarat wajib zakat fitrah. Nah, silakan kelompok 2. Jawab. Salah satu syarat wajib zakat fitrah yaitu pertama, menemui tenggelamnya matahari di akhir bulan Ramadan. Ya, bagus, tepuk tangan. Sekarang pertanyaan untuk kelompok 3. Silakan di. Ukuran zakat fitrah untuk satu orang adalah 1 sok. 1 sok kalau dikonversi ke dalam satuan liter sama dengan berapa liter? Silakan kelompok 3. 1 sok sama dengan 3,1 liter.
Berikut kelompok 3 silakan memberikan tulisannya untuk kelompok 2 dan kelompok 1. Kelompok 2 dan kelompok 1 dengarkan pertanyaan. Ada 3 golongan yang berhak menerima zakat fitrah. Salah satunya adalah fakir. Apa yang dimaksud dengan fakir? Kelompok 1. Yang Silakan dijawab. dimaksud dengan fakir adalah orang yang tidak memiliki pekerjaan dan masih kekurangan dalam memenuhi kebutuhan pokoknya. Ya, pesan untuk kelompok 1. Berikut pertanyaan untuk kelompok 2. Apa yang dimaksud dengan mu'alaf? Yang dimaksud dengan mualaf adalah orang yang masih lemah imannya karena baru mengenal dan menyatakan masuk Islam. Ya, bagus. Pesan untuk kelompok 2. Saya di sini kita sudah sebut selesai ya tim kuis. Kuis ini sudah selesai. Silakan kembalikan lagi posisi meja dan posisinya. Kita selesai. Silakan duduk. Kenapa lakukan? Tadi kita sudah diskusi, kemudian kita sudah kuis. Jadi dari kuis tadi yang kita pelajari itu adalah tentang ketentuan zakat fitrah ya. Untuk selanjutnya saya akan bagikan soal untuk asesmen untuk mengetahui tingkat pemahaman kalian tentang materi yang kita pelajari. Jadi asesmen ini asesmen mandiri ya, dikerjakan masing-masing. Jangan lupa menulis dengan nama dan kelas. Itu ada. Ya, tulis kelasnya kelas 5, namanya jangan lupa. Jangan lupa ditulis dengan nama dan kelas. Kelas 5. Ya, kenapa? Bagaimana? Ya, tulis. Dijawab, bukan proses dijawab. Silakan dibaca soalnya, jawab, tulis namanya. Baik, kita duduk dengan depan. Kalau sudah selesai semua, jadi pelajaran kita ini akan kita simpulkan ya tentang ketentuan zakat fitrah. Jadi kesimpulannya yang pertama bahwa ketentuan zakat fitrah itu ada 7 ya. Nah, yang pertama tadi apa? Hukum zakat fitrah. Hukum zakat fitrah. Apa hukumnya zakat fitrah? Menurut saya,
Untuk yang pertama ya. Yang kedua apa? Ngomong kesimpulannya yang kedua. Tentang ketentuan zakat fitrah. Zakat fitrah menurut istilah syariat Ketentuan. Yang kedua, rukun zakat. Nah, rukun zakat fitrah ada 3 ya. Ada apa? Ada niat. Niat ada orang yang mengeluarkan zakat fitrah mustaqim. Yang ketiga ada orang yang menerima zakat mustaqim. Empat adalah makanan pokok yang tidak Ya, rukunnya yang pertama niat. Yang kedua ada mustaqim. Ada yang ketiga ada mustaqim. Dan yang keempat ada barangnya yang dizakatkan. Tentu barang yang dizakatkan di sini adalah makanan pokok, ya, ya beras, jagung, itu. Yang terakhir ketentuan zakat fitrah adalah orang yang benar-benar menerima zakat fitrah. Yang pertama siapa? orang kaya dengan harta. Rafiqal. Orang kaya dengan harta atau kaya dengan usaha dan penghasilan. Nah, yang kedua siapa? Aswad. Awas sahaya saya masih tanggung diri awas sahaya. Empat. Bawang. Orang yang tidak berani melihat Ya. Yang keempat keturunan Nabi Muhammad SAW. Ya, tidak apa akan pulang kembali. Yang penting kan. Yang berikutnya orang yang mencukupi nafkahnya ya. Orang yang menanggungnya yang keenam. Orang yang dinafkahinya. Dan yang terakhir adalah orang yang fisiknya kuat dan berpenghasilan. Saya kira untuk pelajaran kita hari ini cukup sekian. Ya, pelajaran tentang topik ketentuan zakat fitrah. Nanti kita lanjut lagi di depan. Nanti minggu depan kita akan belajar tentang manfaat zakat fitrah. Ya, saya kira untuk hari ini cukup sekian ya. Nah, siapkan kedua gelasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.